Strategi hebat Sintayong gak bakal terwujud tanpa didukung deretan asisten pelatih asal negeri ginseng. Geng Korea yang berisi Yoo Jae-hoon, Shin Sang-gyu, Choi Ju-yong, dan juga Jong Sok-seo bekerja keras untuk meningkatkan performa skuad Garuda di atas lapangan. Kesuksesan Sintayong beserta tim kepelatihannya ini sukses membungkam keraguan banyak pihak. Cetak Gol coba merangkum peran vital pelatih Korea Selatan bangkitkan timnas Indonesia sebagai berikut. Memutus tradisi rekrut pelatih berfilosofi Eropa. Timnas Indonesia sempat hobi mengontrak pelatih Eropa dalam 10 tahun terakhir. Skuad Garuda pernah dilatih oleh Alfred Riedel, Peter Huistra, Luis Milla hingga Simon McManamy. Sayangnya deretan pelatih ini masih gagal mengangkat prestasi pasukan merah putih. PSSI akhirnya memutus tradisi rekrut pelatih Eropa dengan menunjuk Sintayong pada tahun 2019. Pelatih asal Korea Selatan ini dipercaya bisa membawa skuad Garuda ke level tertinggi. Selain itu, Sintayong juga punya rekam jejak mentereng saat melatih skuad negeri ginseng. Dia berhasil membawa timnas Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Namun prestasi ini justru dipandang sebelah mata oleh supporter skuad Taeguk Warriors. Sintayong dan para pemain divonis gagal sampai dilempari telur hingga guling. Meskipun gagal bersama tim nasional Korea Selatan, Coach Shin berjanji akan sukses bersama skuad Garuda. Rencana besar Sintayong bersama timnas Indonesia ternyata mulai berbuah manis. Pelatih berumur 53 tahun ini membuat prestasi skuad Garuda semakin meroket. Semua kesuksesan Coach Sintayong ini berkat dukungan staf kepelatihan terbaik. Alhasil pelatih kelahiran Yeongdeok ini bisa maksimal menangani pasukan merah putih. Yoo Jae-hoon. Yoo Jae-hoon menjadi salah satu asisten pelatih yang menemani Sintayong. Ex pemain dari Persipura Jayapura ini awalnya diberikan jabatan sebagai pelatih kiper skuad Garuda. Selain itu, Yoo Jae-hoon juga pernah menjadi penerjemah alternatif untuk Sintayong. Pasalnya, dia punya segudang pengalaman membela banyak klub lokal Indonesia. Alhasil, Yoo Jae-hoon lumayan fasih berbicara dengan bahasa Indonesia. Selain itu, sang asisten pelatih juga berkontribusi mengangkat performa kiper skuad Garuda. Buktinya, kemampuan Nadeo Argawinata dan Hernando Ari semakin hebat di bawah Mistar. Yoo Jae-hoon juga berperan melatih kemampuan build-up para kiper timnas Indonesia. Sintayong menuntut penjaga gawang harus bisa membangun serangan. Yoo Jae-hoon juga bangga kalau pasukan merah putih punya kedalaman kiper yang mumpuni. Selain Nadeo dan Hernando, timnas Indonesia juga punya Syahrul Trisna dan juga Adi Satrio. Selain membantu latihan, Yoo Jae-hoon juga rela pasang badan melindungi mental kiper skuad Garuda. Dia berani membela Hernando saat gagal menendang penalti di final Piala AFF U23 2023. Yoo Jae-hoon bilang kalau sang kiper enggak seharusnya dihujat habis-habisan. Shin Sang-gyu. Shin Sang-gyu ditunjuk PSSI untuk menjadi pelatih fisik timnas Indonesia sejak tahun 2021. Sintayong juga punya hubungan dekat dengan ex pelatih fisik FC Seoul ini. Pasalnya, Shin Sang-gyu pernah membantu Coach Sintayong di Korea Selatan U23. Dia juga punya pengalaman menjadi pelatih fisik Cina U23 saat dilatih oleh Gus Hiding. Di awal kehadirannya, Shin Sang-gyu merasa fisik skuad Garuda sangat buruk. Menurut analisisnya, masalah ini terjadi karena pertandingan Liga 1 yang sempat dihentikan akibat tragedi Kanjuruhan. Alhasil, para pemain timnas Indonesia dianggap lemah dalam fisik dasar, kekuatan, dan stamina. Dia langsung menggenjot kondisi skuad Garuda dalam waktu singkat. Demi mengatasi masalah fisik, Shin Sang-gyu memakai alat canggih bernama Smart Gate. Alat ini dipakai untuk melatih kecepatan, kelincahan, serta kebugaran pemain. Shin Sang-gyu juga memakai alat GPS Sport Face untuk memantau stamina pemain. Kerja keras sang pelatih fisik terbukti sukses meningkatkan kebugaran timnas Indonesia. Buktinya terlihat saat melawan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23. Stamina Garuda Muda juga nggak keteteran sama sekali meskipun laga berlanjut hingga adu penalti. Choi Ju-yong. Berikutnya ada Choi Ju-yong sebagai dokter andalan timnas Indonesia.
Sebelum bergabung ke staf kepelatihan Sintayong, dia sudah punya nama beken di Korea Selatan. Choi Ju-yong dikenal sebagai dokter legendaris di timnas Korea Selatan. Pria kelahiran 1952 ini mengabdi di tim medis skuad Taeguk Warrior selama 18 tahun. Nama besar dari Choi Ju-yong bahkan sempat direkrut oleh tim nasional Vietnam. Bersama skuad The Golden Star, dia bekerja bersama Park Hang-seo sebagai pelatih kepala. PSSI akhirnya membawa Choi Ju-yong ke timnas Indonesia pada 2023. Dia ditugaskan menjadi fisioterapis pasukan Merah Putih sejak turnamen Piala Asia 2023. Pengorbanan dari Choi Ju-yong untuk skuad Garuda juga terlihat pada Piala Asia U23 2024. PSSI awalnya meminta sang dokter untuk menemani Garuda Muda hanya sampai dengan babak fase grup. Namun timnas Indonesia U23 di luar dugaan berhasil lolos ke perempat final. Alhasil Sintayong dan Erick Thohir meminta Choi Ju-yong untuk tetap bersama Garuda Muda. Padahal dia dijadwalkan harus menangani pasien di Korea Medicine Sport Center. Akan tetapi Choi Ju-yong rela berkorban meninggalkan pekerjaannya di Korea Selatan demi Garuda Muda. Jeong Sok-soo. Bukan hanya jajaran asisten pelatih, Sintayong juga dibantu oleh penerjemah. Coach Sintayong meminta Jeong Sok-soo untuk membantunya berkomunikasi selama melatih skuad Garuda. Uniknya, pria yang akrab disapa JJ ini awalnya cuma dikontrak selama 3 hari oleh PSSI. Namun Sintayong meminta JJ untuk terus dipertahankan. Sebagai informasi, JJ sudah mempelajari bahasa Indonesia sejak dirinya SMA. Kehebatannya sebagai penerjemah Sintayong sudah diakui oleh netizen tanah air. JJ sering menjelaskan instruksi taktik dari Sintayong kepada pasukan Merah Putih. Demi menambah ilmu taktiknya, Jeong Sok-soo sudah mengambil kursus kepelatihan lisensi D PSSI. Momen unik sering terjadi saat Jeong Sok-soo menerjemahkan kemarahan Sintayong. Dia bahkan gak ragu untuk menirukan ekspresi pelatih asal Korea Selatan ini saat sedang mengamuk. Membentuk tim nasional Indonesia yang solid. Hadirnya geng Korea ini membuat berkah untuk Sintayong. Pasalnya, Coach Sintayong sukses membentuk tim kepelatihan yang solid untuk membawa skuad Garuda semakin meroket. Bukan hanya itu, level permainan timnas Indonesia juga meningkat dengan pesat. Sintayong dan staf pelatih berani menggunakan tangan besi untuk memoles pemain. Hasilnya, punggawa skuad Garuda menjadi lebih disiplin dan punya daya juang yang tinggi. Sintayong dan asisten pelatihnya juga berani mengombinasikan talenta lokal dan keturunan. Keputusan ini sukses mendongkrak ranking timnas Indonesia ke posisi 134 dunia. Padahal skuad Garuda sempat terpuruk di peringkat 175 dunia karena dibekukan oleh FIFA. Bukan hanya tim senior, geng Korea juga berkontribusi vital untuk mengangkat prestasi Garuda Muda. Buktinya, timnas Indonesia U23 sukses menyentuh babak semifinal di Piala Asia U23. Garuda Muda bahkan mengalahkan raksasa Asia seperti Korea Selatan dan Australia. Timnas Indonesia mulai mengukir sejarah hebat yang selama ini dimimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itulah ulasan peran vital pelatih Korea Selatan untuk membangkitkan timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah geng Korea ini bakal terus membawa skuad Garuda meraih prestasi yang lebih hebat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.